Selamat pagi, teman-teman semua. Hari ini aku akan membahas jurnal HBR yang sudah aku review. Judulnya adalah Money and the Meaning of Life, Uang dan Arti Hidup, karyanya Bill Taylor tahun 2011. Di mana-mana, kita bisa lihat bukti ya, kalau orang terlalu fokus cari uang, justru yang dia dapatkan adalah sebuah masalah. Sebenarnya cari uangnya nggak ada masalah gitu, karena memang kita butuh untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Poinnya adalah terlalu fokus cari uang justru malah bikin kita jadi rugi gitu. Karena ketika kita terlalu fokus, kita mengabaikan banyak aspek penting dalam kehidupan kita. Entah ketenangan, entah kebahagiaan, entah hubungan, ataupun kesehatan. Beberapa contoh yang menurut aku relate gitu ya, ketika orang terlalu fokus cari uang, beberapa akibatnya adalah seperti ini. KPK tetapkan Sekjen DPR dan 6 orang tersangka kasus korupsi rumah jabatan di Anggaran 2020. Salah satu yang jadi tersangkanya adalah Sekretaris Jenderal DPR RI gitu ya, Indra Iskandar. Yang kita tahu sendiri gitu ya, tunjangan DPR itu tinggi gitu ya, tapi kenapa masih banyak gitu yang ngelakuin hal-hal tercela gitu seperti ini. Itu di pemerintah, lain lagi di perusahaan, ada juga berita yang dari Tempo gitu ya, Kejaksaan Agung periksa 2 pegawai perusahaan subholding di kasus korupsi minyak Pertamina. Enggak cuma di perusahaan, di bagian pendidikan pun juga ada. Setelah dana BOS, dugaan penyelewengan dana PAUD sebesar 11,26 miliar itu juga kembali guncang sumbang. Dan yang terakhir, jutaan anak muda sulit bayar pinjol, sedikitnya 2,6 juta orang kesulitan mengembalikan dana pinjaman daring atau pinjol, lebih dari separuhnya adalah anak muda. Kalau kita lihat dari semua case yang terjadi, semuanya adalah karena serakah gitu ya. Karena orang-orang ini merasa tidak puas dengan hidupnya gitu ya, merasa kurang gitu ya, sehingga mengambil jalan pintas yang seperti ini. Di jurnalnya sendiri, Bill Taylor itu eh, jadi bertanya-tanya gitu ya. Kayak kenapa sih orang yang sudah punya uang banyak gitu ya, sudah kaya, tapi kenapa mereka masih melakukan hal bodoh seperti ini? Aku yakin mereka ini orang-orang pintar gitu ya, punya background yang bagus, privilege yang bagus, tapi mereka tetap mengambil jalan ini. Terus katanya Bill Taylor juga, kenapa ya gitu orang dengan punya uang yang banyak kok nggak bikin mereka bahagia gitu. Dan akhirnya Bill Taylor ini mencari-cari jawabannya dan menemukan sebuah buku kecil gitu ya, yang memang sudah ditulis 20 tahun yang lalu, karyanya Mr. Jacob Needleman gitu ya, seorang guru filsuf di San Francisco gitu ya. Dia menulis bukunya berjudul Money and the Meaning of Life gitu. Dan menurut Bill Taylor, ajaran-ajaran beliau ini sangat relevan hingga saat ini. Apa aja ajaran-ajarannya gitu ya? Ada 5 poin yang akhirnya aku rangkum. Yang pertama, money may be the root of all evil, but only if you're not understand what it means to you. Uang mungkin memang akar dari segala kejahatan, tapi itu kalau kita nggak ngerti gitu ya, uang itu gunanya buat apa gitu ya untuk kita. Dan kalau kata Mr. Needleman, uang itu soal cinta dan hubungan. Uang bisa menyatukan orang, tapi juga bisa bikin orang berantem gitu ya. Terus kita juga sebenarnya nggak bakal bisa lari gitu dari uang. Ada momen kita pasti akan dikejar uang terus. Jadi menurut Mr. Needleman penting banget gitu untuk kita ngerti hubungan kita dengan uang. Karena kalau kita nggak ngerti, ya kita nggak akan pernah ngerti sama diri kita sendiri. Lalu yang kedua, money truly can buy happiness, especially if you're unhappy to begin with. Uang benar-benar nggak bisa beli kebahagiaan kalau dari dalam diri kita sendiri aja kita nggak bahagia. Contohnya, kita memang orangnya gampang khawatir. Ya kita akan tetap khawatir walaupun kita banyak uang. Karena masalahnya adalah bukan di uang, tapi di hati kita sendiri. Lalu yang ketiga, being rich doesn't make you smart, especially about things other than money. Menjadi kaya gak lantas membuat kamu pintar dalam segala hal. Mr. Rendelman ini cerita di bukunya. Dia bilang, dia ketemu sama seseorang, terus seseorang ini adalah, dia punya usaha, mulai dari nol banget gitu sampai akhirnya dia punya uang yang banyak. Dan dia nanya gitu sama orang ini, apa yang mengejutkanmu setelah kamu menjadi kaya? Dan jawabannya dia adalah, orang-orang banyak bertanya soal hal-hal yang aku nggak tahu. Padahal yang aku tahu ya cuma cari uang. Poinnya yang aku dapat adalah yang memang menjadi kaya tidak lantas membuat kamu jadi pintar gitu ya dalam segala hal. Dan yang kedua, orang ini nggak tertipu sama kekayaannya sendiri. Itu kuncinya. Terus yang keempat, being rich doesn't automatically lead to a rich life. Menjadi kaya nggak lantas membuat hidupmu juga menjadi kaya.
Kalau katanya Mr. Gentleman, ada perbedaan mendasar antara punya uang dan juga sukses hidupnya. Kalau menurut Mr. Gentleman, orang yang sukses adalah yang bisa menggunakan semua kemampuannya, bisa menikmati kerja kerasnya, bisa tumbuh sebagai manusia dan juga punya karakter yang baik. Kalau dalam bahasa Yiddish gitu atau bahasa Eropa gitu ya, ada banyak 1.000 kata yang menyebut kata bodoh gitu ya. Tapi cuma ada satu kata yang menyebut manusia sejati, yang disebut dengan mensch. Dia ingat banget kata neneknya yang pernah bilang sama Mr. Endelman gitu ya. Neneknya bilang kalau kamu harus jadi mensch. Artinya kamu harus jadi orang yang punya hati dan juga karakter yang baik. Dan itu yang akhirnya diingat sama Mr. Endelman. Lalu yang kelima, don't judge others, ask yourself too gitu ya. Jangan cuma menilai orang lain, tapi juga tanya sama diri sendiri. Kadang ada momen kita tuh kayak melihat kenapa sih orang ini kok kayak bodoh banget gitu, mau ngelakuin hal-hal yang kayak gini. Tapi juga coba untuk tanya sama diri kita sendiri. Gimana hubungan kamu dengan uang? Gimana arti uang buat kamu? Dan juga eh, apakah uang benar-benar membuat hidup kamu itu jadi lebih bermakna? Dan dari 5 hal ini akhirnya aku mendapatkan kesimpulan gitu ya dari jurnal ini. Yang pertama, em, uang bukanlah sebuah masalah. Tapi cara kita melihat dan menggunakan itu penting banget. Salah perspektif akan mengakibatkan salah cara. Ketika salah cara, kita juga yang rugi gitu. Dan kita nggak cuma bikin rugi diri kita sendiri, tapi orang lain gitu ya, dan orang-orang terdekat kita. Yang kedua, jika kamu nggak bahagia dalam diri sendiri gitu ya, ya uang nggak akan bisa menolong gitu ya. Kayak banyak case-case yang terjadi gitu ya di Korea Selatan gitu ya. Banyak aktor dan aktris yang punya penghasilan yang tinggi, terus juga fansnya banyak, dia dicintai oleh banyak orang gitu. Ternyata kasus bunuh diri itu sangat banyak gitu di Korea. Yang berarti sebanyak apapun uangmu, ya tetap nggak akan bisa menolong kalau kamu nggak bahagia dalam diri kamu sendiri. Lalu yang ketiga, being rich doesn't mean you understand everything. Kaya tidak membuat kamu pintar dalam segala hal. Terus yang keempat, sukses hidup bukan berarti kamu punya banyak uang, tapi kamu punya hati, punya semangat, dan juga karakter. Itu aja paling yang bisa aku sampaikan gitu ya. Semoga 5 insight ini bisa diambil dengan baik gitu ya oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan kembalikan kepada MC. Terima kasih.